terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Desas-desus kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam sudah saya dengar sejak saya berada di bangku SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkalunyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan wanita Kristen ini bikin syok. Bagaimana tidak, selalu menuduh dan memframing Islam sebagai agama intoleran di banyak sosial media bahkan secara nyata, namun dan ternyata malah sebaliknya berbeda. Siapa yang benar-benar intoleran dan memiliki attitude yang tidak wajar, itu pun langsung dibuka dan diceritakan kejadian-kejadian yang monohok oleh sesama mereka. Sebut saja salah satu oknum Kristen ini membuka kebobrokan yang terjadi di kalangan mereka itu sendiri. Lantas, seperti apa pengalaman cerita sang oknum Kristen ini? Daripada menunggu lama-lama dan penasaran, langsung saja. Ini dia. Kita sambut bersama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah buat narasumber dari Kristen itu sendiri. Bubuk kalah PK, menang debat, jederkon, and let's check it out. Halo semuanya, apa kabar kalian? Pada kesempatan ini di channel Perempuan Timur, saya ingin membahas tentang bagaimana suara perempuan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam. Desas-desus kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam sudah saya dengar sejak saya berada di bangku SMA. Bahkan sampai sekarang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam atau pastor terkesan ditutup-tutupi oleh uskup, gereja, bahkan otoritas tertinggi yang seolah-olah melindungi pelaku pelecehan. Bagaimana dengan para korban? Di sini saya ingin lebih menekankan pada korban perempuan. Kebanyakan para perempuan itu memilih diam, memilih bungkam, memilih untuk tidak bersuara, sebab dengan mereka bercerita, mereka menganggap bahwa mereka akan membongkar aib keluarganya sendiri, mereka akan merusak nama baik gereja. Jadi lebih baik mereka merahasiakan cerita tersebut, menyembunyikan pengalaman tersebut, dan butuh waktu bertahun-tahun agar mereka itu berani bersuara atas pelecehan yang mereka alami. Nah, saya mau cerita sedikit kasus yang paling mengejutkan di dunia itu terjadi di India. Nah, di sana itu ada seorang biarawati yang melapor ke polisi setempat. Dia mengaku secara terang-terangan bahwa ada seorang uskup yang memperkosa dia sebanyak 13 kali dalam waktu 2 tahun. Bayangkan sebanyak 13 kali dalam waktu 2 tahun. Pemerkosaan itu kan artinya hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Beruntungnya pihak kepolisian cepat menangani kasus tersebut. Mereka menangkap sang uskup tersebut dan Paus Fransiskus juga menonaktifkan sang uskup tersebut. Nah, di Afrika juga kasusnya sama seperti yang di India tadi. Jadi berdasarkan laporan dari biarawati Mary McDonald, dia bilang di Afrika itu pelecehan-pelecehan terhadap biarawati oleh pastor itu sangat umum terjadi. Bahkan ada beberapa biarawati yang sampai hamil, kemudian mereka itu dipaksa untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Mengerikan sekali ya kalau kita bayangkan orang yang aborsi itu kan bisa sampai meninggal tuh. Baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh kasus pelecehan yang dilakukan oleh pengurus gereja terhadap anak-anak di bawah umur. Di Depok, Jawa Barat, dan juga di NTT itu ada seorang sastrawan yang memprotes mengapa gereja itu sangat lamban sekali mengurusi pastor-pastor bermasalah itu. Kekerasan terhadap perempuan itu adalah manifestasi penyalahgunaan kekuasaan. Para imam atau pastor itu sangat kami yakini mereka adalah pelayan gereja yang baik-baik, anak-anak Tuhan, dan mereka itu adalah tulang punggung gereja. Mereka sangat kita yakini mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Tapi mengapa mereka masih saja melakukan pelecehan? Apalagi mereka itu sebelum menjadi pastor, mereka sudah mendeklarasikan kaul kemurnian, di mana mereka tidak boleh aktif secara seksual, tidak boleh melakukan pelecehan. Kasus-kasus pelecehan yang diungkap oleh beberapa orang dengan pastor atau imam menunjukkan bahwa gereja tidak kebal terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dan seolah-olah di sini seperti kata Luther, dia bilang gereja itu persekutuan orang-orang berdosa yang diselamatkan. Mengapa?
Karena pada kenyataannya gereja itu yang seharusnya melindungi korban, menegakkan keadilan bagi korban, justru melindungi pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan diselamatkan dengan cara memutasinya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan korban disuruh tutup mulut, disuruh hidup berdamai, disuruh beradaptasi dengan kekerasan demi menjaga kekudusan gereja. Malu didengar orang, begitu katanya. Sedangkan gereja tetap membiarkan pelaku-pelaku kejahatan itu tetap tinggal di dalam rumahnya. Mereka bilang kasus antara pastor ini dan perempuan ini sudah selesai, sudah diselesaikan secara hukum adat. Apakah memang benar hukum adat adalah keadilan yang diinginkan oleh perempuan itu, atau ada pemaksaan dari pihak-pihak lain? Apakah memang benar setelah hukum adat itu dilakukan, rasa trauma perempuan itu juga akan berakhir? Seperti yang kita tahu, di daerah kita sendiri adalah daerah yang menganut budaya patriarki, di mana perempuan selalu dinomorduakan, sedangkan nomor satunya adalah laki-laki. Apakah benar hukum adat itu adalah keputusan perempuan atau malah keputusan laki-laki? Karena kita selalu menganggap bahwa keputusan tertinggi dari laki-laki. Bisa saja keputusan hukum adat itu dari misalnya bapaknya si korban atau pimpinan dari pelaku pelecehan seksual. Sedangkan di sini yang menjadi korban itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Sebagai perempuan yang juga mencintai gereja, saya secara pribadi merasa kesal, merasa emosi, merasa marah. Mengapa gereja selalu melindungi pelaku pelecehan seksual? Apakah kasus pelecehan seksual ini dianggap sepele dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di gereja? Saya tahu di luar sana banyak perempuan korban pelecehan yang menanggung penderitaannya sendiri, apalagi misalnya jika mereka hamil, mereka harus membesarkan anaknya sendiri, atau jika mereka hamil dan mereka dipaksa untuk melakukan aborsi sedangkan hati nuraninya mereka mengatakan tidak boleh. Belum lagi tudingan masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan adalah Hawa sang penggoda. Orang-orang sering bilang begini kasus-kasus begini nih jangan sampai orang luar tahu. Jadi kita harus jaga kerahasiaannya dan kita harus jaga eksistensi gereja Katolik. Jangan sampai ada pihak-pihak luar yang mendiskreditkan para biarawati yang selama ini mereka dianggap sebagai pelayan gereja. Ini nih masalah kejahatan. Jangan sampai ada orang-orang pilihan yang merasa bahwa mereka itu bisa melakukan apa saja. Harusnya kita bisa mengaplikasikan dalam kitab agama bilang Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi di zaman modern ini kebenaran itu harus ditegakkan, bukan ditutup-tutupi. Apalagi bawa-bawa nama agama atau kejahatan yang mengatasnamakan agama. Dan terakhir saya mau pesan perempuan-perempuan korban pelecehan seksual, kalian jangan takut-takut lagi untuk bersuara. Kalian harus berani bersuara, harus berani mencari keadilan. Karena saya yakin pasti banyak orang yang sangat mendukung kalian. Sudah saatnya kita bangkit, jangan sampai kita terus direndahkan oleh mereka. Terus buat yang di dalam, saya cuma mau berpesan, kalau kalian tidak kuat di dalam, mendingan kalian keluar saja weh. Video kali ini sampai di sini saja. Pokoknya kalian kalau suka subscribe, kalau tidak suka lewat saja. Oke. See you. Nah, sahabat berkalonyuk, itu dia pengakuan sekaligus menceritakan pengalaman yang menurut oknum Kristen ini sangat di luar nurul. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.